Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua juga dimudahkan dalam setiap hal langkah menuju tujuan. Amin ya Allah ya alamin. Baik, kepada Bapak dosen yang terhormat, saya Ahmad Bayaki dari Teknik Informatika. Pada segmen kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah marketing, turbo marketing, ya kan? Kenapa turbo marketing itu penting dalam era digital sekarang? Karena di era digital dan persaingan yang ketat, mungkin kecepatan respon dan pelayanan juga super cepat itu akan menjadi sebuah kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk memenangkan sebuah hati pelanggan, gitu kan? Memenangkan hati klien, gitu kan? Supaya apa? Supaya meningkatkan kepuasan, loyalitas, terus keputusan pembelian juga, serta bisa menjaga keunggulan agar tidak kalah cepat gitu kan dengan pesaing-pesaing yang lain gitu. Lalu contohnya kayak pesan antar instan gitu kan, layanan pesan antar makanan kayak bisa disampaikan dalam waktu singkat. Contoh seperti GrabFood atau mungkin GoFood atau Shopee Food gitu kan. Nah, itu adalah contoh nyata dari turbo marketing. Lalu produk yang tersedia juga cepat gitu kan. Menyediakan produk dengan stok melimpah dan pengiriman juga yang sangat efisien. Nah, lalu dalam respon si owner juga itu lebih cepat di media sosial dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau keluhan pelanggan dalam hitungan menit. Nah, mungkin itu yang akan nanti saya bahas. Baik, langsung aja kita ke materinya. Baik, yang pertama turbo marketing, ya kan? Pengenalan turbo marketing ya. Strategi pemasaran modern yang menekankan kecepatan, ya kan, responsivitas dan efisiensi digital. Untuk apa? Untuk merespon tren pasar yang cepat berubah dan ekspektasi konsumen di era digital. Bahkan kita itu fokus pada viralitas, digitalisasi sistem, dan penyediaan sarana pendukung supaya produk atau mungkin layanan yang kita buat segera sampai ke tangan konsumen itu dengan cepat gitu kan. Lalu akar permasalahannya itu apa? Yang pertama, gimana konsep dan prinsip kerja turbo marketing itu dalam dunia pemasaran modern. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa metode pemasaran konvensional kurang efektif di era digital saat ini? Lalu yang ketiga, bagaimana turbo marketing dapat meningkatkan kecepatan dan jangkauan pemasaran? Keempat, apa kelebihan dan kekurangan penerapan turbo marketing bagi bisnis? Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita menangani resiko dan tantangan dalam turbo marketing? Nah, yang pertama yang saya jelaskan itu tentang masalah solusi permasalahannya ya. Jadi solusi permasalahan dilakukan dengan menerapkan turbo marketing tersebut bisa menjadi strategi pemasaran yang menekankan yang kepada kecepatan dalam promosi, terus teknologi digital dalam media sosial, iklan online atau AI dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa membayar untuk mengiklankan sebuah produk kita agar dikenal orang lain. Itu juga termasuk speed dalam marketing gitu. Lalu respon kita cepat gitu terhadap pasar, bisa menggunakan chatbot dan lain sebagainya. Lalu pemasaran itu berbasis data dan tren. Nah, turbo marketing juga ini ya bisa membantu bisnis kita agar ya tidak tertinggal oleh perubahan-perubahan perilaku konsumen gitu kan. Karena konsumen itu berbeda-beda tuh. Kadang dia hari ini pengen ini, dia hari selanjutnya dia pengen itu beda-beda gitu kan. Nah, kita sebagai owner gitu kan, atau mungkin menyediakan sebuah produk itu harus berperilaku cepat gitu kan, untuk menyediakan produk-produk yang berguna bagi para konsumen. Nah, caranya gimana gitu kan?
untuk menerapkan sebuah turbo marketing tersebut ya bisa dari flash sale e-commerce gitu kan, promo besar-besaran dalam waktu singkat, apalagi nanti big Ramadan gitu, atau mungkin dari 12-12 juga kayak Shopee 12-12, Tokopedia 12-12 gitu kan. Nah, lalu bisa jadi untuk mengimplementasikan dulu dari berbasis iklan digital atau dari viral marketing, dari mulai contohnya tahun ini gitu yang viral itu mungkin celana komprang gitu, contoh itu. Kalau saya masih nggak pernah pakai celana komprang, nggak enak, nggak keren ya kan. Mengandalkan sebuah viral marketing digital di media sosial ya, banyaklah ya produk-produk yang mungkin itu sempat viral ya dalam era digital gitu kan. Nah, lalu iklan digital juga kita penting gitu kan, supaya apa, menyesuaikan minat pengguna gitu kan, target konsumen yang pernah kita lihat produknya gitu. Atau bisa kita contohkan dalam berbagai produk-produk yang lain kayak live streaming gitu kan, banyak itu di media-media sosial, mungkin kebanyakan itu di Shopee atau di TikTok gitu kan, menyediakan fitur live streaming gitu kan, Instagram live atau yang lain sebagainya untuk menjualkan produk yang kita jual gitu, lebih mudah. Karena saya pribadi juga kalau misalkan pengen belanja gitu dan sebagainya, saya nunggu live dulu. Kenapa? Karena dalam live streaming itu terkadang produk yang ada itu akan menjadi lebih murah gitu kan. Nah, lalu selanjutnya hasil dari turbo marketing, oh ya ini hanya contoh aja ya, karena dalam realitanya saya juga kurang tahu gitu kan gimana. Ini hanya contoh untuk hasil dari turbo marketing sendiri, ke pencarian di Google dan lain sebagainya gitu. Yang pertama ada brand awareness gitu kan, jadi sebelumnya itu rendah, promosinya itu lambat, bisa kita lihat di grafik yang warna biru, yang tadinya dia 40% ketika dia menggunakan turbo marketing gitu kan, iklan digital, media ini, media itu, promo-promo dan lain sebagainya, mungkin dari selebaran dan banyaklah untuk iklan-iklan sebuah era digital ini. Nah, ketika dia menggunakan turbo marketing itu, maka hasilnya pun meningkat drastis gitu kan, dari mulai 40% menjadi 120% gitu. Terus yang kedua hasilnya dari traffic website gitu kan. Nah, traffic website kita juga lihat dari mulai mungkin 35% ya. 35% menjadi lonjakan pengunjung akibat apa? Akibat iklan digital dan kampanye yang singkat. Pernah nggak sih kalian ketika scroll Instagram itu akan ada di beranda akan ada iklan lewat itu, dan mungkin dari itu Tokopedia atau mungkin fitur-fitur lainnya atau mungkin jasa-jasa lainnya gitu kan, itu suka ada di Instagram atau mungkin di Facebook dan lain sebagainya, apalagi di YouTube ya kan. Kalau di YouTube itu pasti ada iklan, setiap kita menonton pasti ada iklan. Nah, itulah traffic website-nya. Lalu ada lagi hasilnya dari penjualan gitu kan. Nah, penjualan itu dari mulai 30% meningkat ya, meningkat secara signifikan. Karena apa? Karena promonya itu lebih cepat, apalagi brandnya tersebut sudah tahu kita kan, sudah terkenal banyak gitu. Wah, dari mulai harga murah dan harga terjangkau, lalu harga mahal juga pasti ada. Apalagi sekarang itu brand-brand murah, bukan brand sih ya, produk-produk baru gitu di TikTok dan Instagram, ke Shopee lainnya itu nggak barang-barang branding, tapi itu laku keras. Kenapa? Karena produknya itu keren gitu, bisa setara gitu dengan produk-produk branding dengan harga lebih murah ya, walaupun bukan brandingnya ya lumayan lah untuk kita stylish gitu kan, bergaya lebih keren gitu kan. Terus yang terakhir hasilnya dari engagement gitu kan. Engagement itu apa? Jadi ada interaksi dari individu ke klien gitu, kayak share, like, komentar, tolong dong ya, share produk gua ini, tolong dong komentar produk gua, atau beri rating dong produk gua biar bagus, bintang 5, biar orang pun oh iya produk gua tuh keren gitu kan. Nah,
itu ada engagementnya gitu dan turbo marketing. Nah, selanjutnya ada nilai positif dan ada nilai negatifnya, gitu kan. Nilai positifnya apa dari kita menggunakan turbo marketing tersebutnya? Pertama, dari penyebaran informasi kita sangat cepat, atau mungkin jangkauan pasar juga lebih luas gitu kan, lebih efektif untuk meningkatkan penjualan dalam waktu singkat. Bahkan juga kita bisa menyesuaikan tren-tren pasar gitu kan. Nah, bahkan turbo marketing juga itu cocok gitu untuk era digital kita sekarang gitu kan. Apalagi di dalam media sosial gitu. Turbo marketing itu lebih enak gitu, efisien, simple, instan gitu. Tapi seinstan-instannya marketing pasti ada prosesnya. Bahkan ya mie instan pun itu nggak langsung instan, itu harus dimasak dulu gitu kan. Ya, jadi seinstan-instannya pasti ada prosesnya. Mungkin prosesnya itu nggak lama, hanya semenit, 2 menit, 3 menit dan sebagainya. Nggak sampai seminggu-minggu lah, nggak sampai berhari-hari ya. Itu Bapak satu marketing. Lalu ada lagi nilai dampak negatifnya gitu kan, ya, membutuhkan biaya yang lumayan lah ya. Turbo marketing itu relatif besar gitu kan. Terus resiko konten juga itu kayak cepat gitu kan, tapi kurang berkualitas gitu. Jadi kadang kita memasarkan turbo marketing itu memasarkan produk-produk itu ketergantungan pada teknologi gitu kan. Nah, teknologi lalu bisa juga nih ketika live streaming konsumen itu ngerasa anjir bosan amat sih, produk ini doang gitu, nggak ada yang lain gitu kan. Nah, ditambah biasanya dalam live kayak gitu super, karena kita inginnya cepat, karena kita inginnya instan, tekanan kerja tim pun pemasaran tuh lebih tinggi. Jadi ada kayak tekanan, lu hari ini tuh harus laku segini, lu capai target, misalkan seminggu itu harus 1 miliar gitu kan. Nah, karena apa? Karena kita mengadakan turbo marketing tersebut supaya menjadi lebih instan. Nah, itu kan menjadi sebuah beban tim atau mungkin beban personal itu akan menjadi lebih tinggi gitu. Nah, lalu selanjutnya ada kesimpulan untuk menjadi pemasaran turbo marketing tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu merupakan strategi pemasaran modern ya, menekankan kayak kecepatan, teknologi, respon pasar yang lebih cepat. Nah, bahkan metode ini tuh kayak efektif banget gitu dalam era digital ini gitu kan. Bisa meningkatkan visibilitas juga, penjualan waktu dalam singkat gitu kan, dalam target itu mencapai target ya. Ada yang mencapai target, ada pun tidak, ya itu tergantung usaha kita gitu ya. Namun ya penerapannya gitu juga kita harus diimbangi dengan dengan perencanaan yang matang, terus analisis data juga, kebutuhan konsumen itu seperti apa gitu kan. Lalu kontrol kualitasnya itu agar tidak menimbulkan rugi gitu. Apalagi untuk yang selalu live itu akan menjadi kelelahan dalam fisik ya, karena untuk mencapai target yang diinginkan itu susah gampang ya. Tapi kalau misalkan marketing ini dikelola dengan baik ya kan, turbo marketing itu menjadi senjata utama untuk apa? Untuk memenangkan persaingan bisnis itu ya. Jadi emang cukup menarik gitu dalam turbo marketing ya kan. Nah, jadi gitu teman-teman ya, turbo marketing itu sangat penting di era digital ini karena mungkin pemasarannya yang luas, terus responnya juga mungkin kita harus cepat, terus biaya juga ada lumayan, dan fisik juga ya kan harus disediakan dengan baik gitu. Terus kita juga harus punya data analisis kebutuhan klien itu seperti apa gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya dalam hal turbo marketing ini gitu kan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf karena emang saya banyak kurang ya gitu kan. Sadar diri lah ya. Sadar diri daripada kita harus berjuang sendiri gitu, lebih baik kita sadar diri. Baik, saya Ahmad Bahaki izin pamit undur diri dan tunggu video-video selanjutnya. Tapi kayaknya nggak ada video-video selanjutnya, udah gini aja. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.